Nabi SAW punya banyak kelebihan di antara nabi-nabi yang lain, disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, riwayat Tirmidzi, dan dinilai hadisnya sahih. Imam Ahmad nomor 13.412, Imam Tirmidzi 2272. Kata Nabi SAW, "Fuddiltu 'alal anbiya'i bi sittin, u'titu jawami al-kalimi wa nusirtu bir-ru'bi wa uhillat liyal ghanaimu wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura wa ursiltu ilal khalqi kaffatan wa khutima biyan nabiyyun." Aku diutamakan atas para nabi dengan 6 perkara. Ada 6 hal yang tidak dimiliki nabi selain Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, aku dikaruniahi jawami al-kalim, atau bahasa Indonesianya kemampuan berbicara singkat dan padat. Jadi dari mayoritas hadis Nabi SAW umumnya pendek. Seperti misal, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Ini kata ulama, kalau kita mau bahas, bisa masuk dalam 70 bahasan bab fikih. Hanya ini, siapa yang tidak mengasihi, tidak dikasihi. Ada hadis lain, "Kama tadinu tudan." Begitu saja hadisnya. Sebagaimana kau berperilaku, kau akan dibalas yang sama. Hadis yang lain, "Al-jaza'u min jinsil amal." Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Begitu sih. Pendek, padat, maknanya luas. Kebanyakan hadis Nabi SAW begitu. Maka namanya jawami al-kalim. Biasanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka menyampaikan dengan panjang lebar. Tentu ada hadis Nabi yang panjang ya, seperti kisah tentang tanda-tanda hari kiamat. Itu memang panjang-panjang semua. Tetapi Nabi SAW diberikan kelebihan ini, dan ini tidak diberikan Nabi sebelumnya. Ini kelebihan yang pertama, ada 6 ya. Yang kedua, beliau mengatakan, "Aku diberi pertolongan atas musuh dengan rasa takut." Dalam hadis yang lain Bukhari juga dikatakan, "Nusirtu birru'ma sirata syahr." Aku diberikan kelebihan rasa takut yang tertanam di dalam hati musuh-musuhku jarak 1 bulan perjalanan. Jadi kalau Nabi SAW menyerang satu lokasi, sebulan sebelum beliau menyerang itu sudah pada mengalah mereka. Ketakutan sendiri. Makanya waktu Nabi SAW menyerang Khaybar, teman-teman, di Khaybar itu tidak kurang dari 20.000 pasukan Yahudi siap perang. 20.000 orang. Pasukan Nabi SAW berapa? Nabi SAW dengan para sahabat cuma 1.400 orang menghadapi 20.000 orang. Nggak berimbang. Tetapi waktu pasukan Nabi SAW tiba, Yahudi ketakutan semua di bentengnya. Nggak ada yang berani keluar. Sampai Nabi SAW dengan 1.400 menembus lebih dari 10 benteng mereka. Kalah semuanya. Walaupun perjalanan cukup lama. Setelah mengepung sekitar 40 sekian hari, baru menembus benteng-benteng mereka. Tapi di sini tertanamkan rasa takut dalam hati Yahudi, mereka tidak berani menyerang. Begitu pula pada saat Nabi SAW menghukum banyak kabilah-kabilah Arab yang terlibat dalam perang Ahzab. Ini kalau teman-teman ikuti kajian saya di YouTube tentang sirah, ada perang Ahzab. Panjang lebar saya ceritain tentang mekanisme peperangan, bagaimana hikmah kemenangan pada saat itu, bagaimana Allah memberikan kemenangan, rasa takut yang tertanam di dalam hati-hati musuh dan seterusnya. Yang jelas, ini kelebihan yang kedua. Tertanam jarak 1 bulan perjalanan, rasa takut di hati musuh-musuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dihalalkan bagiku harta rampasan perang, ghanimah. Kalau pasukan muslim bertemu dengan pasukan kafir dan kita menang, semua yang di pasukan itu jadi ghanimah. Manusianya sampai alat-alatnya, semua jadi ghanimah, harta rampasan perang. Kalau seseorang di antara kita duel dengan seseorang kafir dan kita berhasil mengalahkan dia, maka semua yang berada pada dia, dari perisainya, dari baju perangnya, dari pedang, dari apa, semua punya kita, pribadi. Kalau duel. Tapi kalau perang umum, lalu mereka kalah, maka dikumpulkan di depan pemimpin pasukan perang, komando perang, lalu nanti dia akan membagi rata. Namanya ghanimah, harta rampasan perang. Itu halal. Sebelum Nabi Muhammad SAW, ghanimah haram. Nggak boleh. Semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, kalau mereka menang peperangan, maka seluruh ghanimah, harta musuh yang didapatkan dikumpulkan, lalu nabinya berdoa, lalu datang api dari langit membakarnya. Tidak ada ghanimah buat mereka. Apapun, pokoknya punya musuh, kumpulin sampai untuk gunung, nabinya berdoa turun api dari langit menyambar, terbakar. Gak bisa mereka ngambil, haram ghanimah. Tapi syariat Nabi SAW halal. Ini yang ketiga. Yang keempat, bumi ini dijadikan masjid dan suci bagiku. Maknanya adalah setiap orang di antara kita boleh bangun masjid di mana saja. Yang penting tanah kita. Tanah yang jelas diwakafin atau tanah kita boleh kita bangunin. Tidak ada istilah, oh di tanah wilayah ini jangan dibangunin, tidak ada. Mau negara itu dipimpin kafir kah, dipimpin muslim kah, pokoknya bumi semuanya boleh dibangun masjid.
semuanya boleh jadi masjid. Seperti misal, rumah antum sebesar ini masjid misalnya. Anggap 15 kali 15 atau 20 kali 20. Lalu di depan sana di pinggir ujung, antum blok 10 kali 10 meter niatkan untuk masjid. Ditutup triplex. Sudah, mulai sekarang ini masjid. Maka tiba-tiba rumah antum berubah jadi hukum masjid. Detik itu juga. Atau antum kosongin rumah antum, saya mau pindah deh. Rumah ini saya wakil masjid, tinggal pasang kubah, masjid. Udah berubah jadi masjid tiba-tiba. Antum sudah dapat istana di surga. Ini makna sabda Nabi SAW dijadikan untuk bumi semuanya masjid. Tiba waktu sholat, antum kepepet tidak ada masjid, mampir di pinggir jalan, buka sejadah, cari arah kiblat, sholat. Jadi masjid semuanya. Dan dikatakan tahur, suci. Saya mau tanya teman-teman sekalian. Kalau ada seseorang di antara anda ke masjid, kemudian sendalnya hilang, insya Allah enggak. Saya kasih contoh yang sering terjadi di negara kita. Jangan lagi dipelintir perkataan saya ini. Khalid Basalamah menghina Indonesia. Ada-ada saja. Jadi teman-teman kalau hilang sendal, terus antum mau pulang ke rumah, nggak pakai sendal, jalan kaki nggak pakai sendal, injak tanah, batal wudunya nggak? Nggak batal, karena dasarnya bumi itu suci, kecuali jelas-jelas antum injak najis. Ini poin penting ya. Makanya Nabi mengatakan dijadikan bumi semua bagiku masjid dan suci. Antum boleh tayamum dengan tanah manapun selama memang tidak berubah bau dan jelas ada indikasi masalah najis. Bukan cuma bumi teman-teman, apapun yang ada di bumi itu, biji-bijian kah, tanahnya kah, air yang mengalir kah, hukumnya hukum asal, asalnya suci. Makanya Umar bin Khattab pernah jalan menuju ke masjid, ada Allah dengan sahabat seseorang, tapi saya tidak temukan namanya orang ini. Waktu jalan ke masjid, ada sahabat lain di lantai 2 rumah ngelempar air. Kalau kita mungkin dari baskom gitu dilempar, kepercik air ini di baju Umar dan baju orang ini. Di sebelah Umar ini langsung angkat kepalanya di atas lalu tanya, air apa yang kau buang? Maksudnya najis atau enggak nih? Umar pegang tangannya mengatakan, jangan kau tanya, dia yang di atas disunjuk, jangan kau jawab. Tahu kenapa? Karena hukum air suci sampai berubah warna, bau dan rasa. Ini kalau kayak sudah minuman ini, air juga, tapi sudah berubah warna. Nggak bisa lagi antum pakai bersuci. Nggak bisa dipakai uduk, nggak bisa dipakai mandi junub. Tapi kalau air di bak, nggak ada keraguan. Oh ini suci nggak ya? Cium baunya. Kalau ada bau busuk, bau najis ya sudah jangan dipakai. Atau berubah warna, atau berubah rasa. Kalau enggak hukumnya asal. Terutama kalau air itu mengalir. Kalau air mengalir, ulama fikih sepakat walaupun berubah warna, tetap suci. Seperti sungai. Kadang-kadang kan di musim hujan yang lebat, tanahnya di bawah kan keluar. Jadi coklat, tetap suci. Kalau air mengalir. Walaupun maaf ada kotoran mengalir situ, antum tetap bisa berwudu. Jadi yang dimaksud dengan dijadikan untukku, bumi itu masjid dan suci. Tadi yang keempat ya. Yang kelima, aku diutus kepada seluruh manusia. Aku diutus untuk seluruh manusia. Ada hadis lain berbunyi, semua nabi-nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya, dan aku diutus untuk seluruh alam semesta. Dalam riwayat lain beliau juga berkata sallallahu alaihi wasallam, aku diutus untuk golongan merah, maksudnya jin dari api, dan aku diutus untuk golongan hitam, maksudnya manusia dari tanah. Yang keenam, yang terakhir, dan denganku kenabian ditutup. Tidak ada lagi nabi setelahku. Nah ini kelebihan baginda Nabi SAW dibandingkan nabi-nabi yang lain.